Saat iblis senja itu terbang, ia melihat wujud asli Xiao Yan menghilang tiba-tiba begitu ia melangkah, hanya untuk muncul kembali di sampingnya. Terima kasih, iblis abadi, atas bantuanmu. Mengapa tidak menaklukkan api ini? Kekuatan perjamuan alam makam sangat menakjubkan, api tak terlihat juga merupakan eksistensi tingkat atas di antara sumber-sumber api. Iblis itu tampak bingung. Aku sudah memiliki api kepunahan. Aku hanya membutuhkan kekuatan sumber mereka. Jangan mengambil lebih dari yang kau mampu, iblis itu terkekeh. Wei Wei mengangguk. Ia setuju dengan kata-kata Xiao Yan, sama seperti ia telah menyerap begitu banyak kekuatan sumber api. Namun ia juga mengatakan itu adalah pengalaman paling menyakitkan baginya. Kedua pilihan itu benar. Namun, ia samar-samar mengingat mantan penguasa api kepunahan ini, penguasa kepunahan. Ia tidak selalu seperti ini. Di bawah kekuatan absolut dan dahsyat seperti itu, sulit untuk mengendalikan diri. Tidak jelas apa yang telah ia alami, atau apakah itu, kepunahan api batu cemerlang, yang memengaruhi pikirannya. Iblis yang penuh semangat itu menatap Xiao Yan dalam-dalam. Dia memilih, pemusnahan api batu cemerlang, itulah sebabnya dia memberitahunya, mengingatkan Xiao Yan untuk mengingat bahwa dia hanya menggunakan api magnetik ketika menghadapi hidup dan mati atau ketika emosi berada di puncaknya, dan untuk menahan diri setelah kekuatan itu meledak. Indra spiritual Zichen belum mendeteksi efek yang tak terkendali, tetapi jalan di depan masih panjang. Aku akan terus mengingatkan diriku yang sebenarnya untuk melindungi jiwaku dari pengaruh api welas asih. Xiao Yan mengangguk. Sebenarnya, dia sudah menyadari bahwa setiap kali dia menggunakan pemusnahan api batu cemerlang, niat membunuhnya semakin kuat. Kau telah menyadari ini dengan baik. Jalanmu benar-benar berbeda dari jalanku, lupakan api dan kembali ke asal. Tungku biokimiaku mengandung api yang tak terhitung jumlahnya, meskipun aku mendapatkan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, aku juga menanggung rasa sakit karena terbakar olehnya. Rasa sakit dari jalan ini dan keterbatasan kultivasi terlalu banyak. Namun, kau menganggap memadamkan api sebagai satu-satunya fokusmu. Jika kau menggunakannya sebagai dasar untuk melahap esensi semua api dan memelihara pertumbuhannya, jalan ini benar-benar berbeda dari jalanku, namun ini adalah langkah bijak, mungkin memungkinkanmu untuk melangkah lebih jauh dan mendaki lebih tinggi. Xianhuo Yaofei tampaknya memiliki harapan tinggi untuk Xiao Yan, dan pada saat yang sama, api itu tahu bahwa dia melihat potensi yang tak tertandingi dalam diri Xiao Yan. Apa yang dia katakan bukanlah sanjungan, dan memang tidak perlu, itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan senior itu benar sekali. Bahkan jika itu memadamkan api sebagai intinya, membantunya berubah menjadi esensi sejati api, takdir Raja Iblis Mosu dan Xiao Yan, seseorang dapat mendengar denyutan inti bumi. Sekarang, selama perjamuan pembakaran pemakan Taichu, mendengar lagi bahwa dia ingin benar-benar menembus ke tingkat kelima alam hati Kaisar. Hanya dengan memahami sepenuhnya api Jimmy Yan ia memiliki kesempatan untuk menembus batas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat api Jimmy menghapus semua hal tentang penguasa Jimmy sebelumnya dan membuatnya sepenuhnya dapat digunakan oleh Xiao Yan. Hanya dengan cara ini Xiao Yan dapat memaksimalkan penggunaan asal api. Untuk sepenuhnya membuka gerbang ke alam inti bumi dan mengembangkan api Jimmy sepenuhnya, itu adalah tugas yang sangat sulit. Namun, kali ini, setelah menyerap asal api, ada sedikit perubahan. Tubuhnya tidak lagi gelap dan tidak aktif. Seperti benih yang telah disirami, ia memancarkan cahaya keperakan, memungkinkannya untuk melihat masa depan dan arahnya. Inilah jalan yang ingin ditempuh oleh jati dirinya yang sebenarnya. Ia harus cukup teguh untuk memadatkan api inti bumi. Ia perlahan mengulurkan tangannya. Iblis api itu telah terbang pergi, tetapi masih datang untuk menemui Xiao Yan dan menawarkan bantuan. Ini bukan karena pelin-pelan, melainkan karena memang ingin. Setelah mendapat sedikit jeda dari rasa sakit akibat kobaran api, hanya kesadaran spiritual kekosongan Zichen milik Xiao Yan yang dapat memberikan sedikit kelegaan. Xianhuo Yaofei dengan lembut meletakkan tangan pertamanya di telapak tangan Xiao Yan. Ia seputih salju, seperti boneka porselen,
dengan mata sipit berbentuk phoenix yang sedikit mendongak dan berwarna ungu gelap. Rambutnya yang panjang, putih keperakan, terurai hingga pinggangnya seperti air terjun. Xiao Yan mengalirkan energinya, dan kesadaran spiritual kekosongan Zichen, yang kini telah menembus jalan lembah terpencil, menjadi lebih kuat dalam menyeimbangkan aturan 1000 alam. Energi itu mengalir ke tubuh Xian Huo Yao Fei, menyebabkannya mengeluarkan desahan lembut yang menenangkan. Setelah beberapa saat, Xian Huo Yao Fei perlahan membuka matanya, tatapannya dipenuhi rasa syukur saat ia menatap Xiao Yan. Sungguh menenangkan. Bisakah kau memberitahuku kekuatan apa ini? Xian Huo Yao Fei tak kuasa bertanya. Ia secara alami mendambakan kekuatan ini yang berasal dari jiwanya sendiri. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan menyebutkan kesadaran spiritual kekosongan Zichen. Sebaliknya, dia mengarang alasan yang tidak masuk akal. Lagi pula, kesadaran roh Void Zichen dan menara roh Void Zichen saling terkait, yang keduanya membuatnya benar-benar rentan terhadap kehancuran. Tentu saja, dia tidak bisa hanya mengatakan kepada mereka, jadi begitulah keadaannya. Bolehkah aku tinggal di sisimu untuk sementara waktu? Xian Huo Yao Fei berhenti sejenak, lalu memikirkannya dan tidak menolak. Sekarang setelah dia kehilangan avatar roh primordialnya, jika Xian Huo Yao Fei menghadapi bahaya di sisinya, dia bisa membantunya. Terlebih lagi, dia hanya perlu melepaskan kesadaran roh Void Zichen, tidak seperti Ye Beijing yang harus melepaskan tubuh fisiknya. Sejujurnya, senior, saya telah menghadapi beberapa situasi baru-baru ini. Mungkin berbahaya bagi Anda untuk tinggal di sisi saya. Jika Anda dapat membantu saya dalam perjalanan ini, senior, saya dapat memberikan kekuatan ini kepada Anda kapan saja. Lian Baoquan menundukkan tangannya. Setelah menyerap api primordial dan merasakan inti bumi berdenyut, dia sekali lagi merasakan krisis yang kuat. Setiap kali perasaan ini muncul, itu berarti menghadapi tantangan yang sangat besar. Jika dia bisa mempertahankan api abadi sekarang, selir iblis memang pilihan yang tepat. Baiklah, dan kebetulan kau membutuhkan esensi api. Di dunia gunung dan laut, aku tahu beberapa yang, meskipun peringkatnya rendah, memiliki cukup esensi api untuk diserap. Selir iblis mengangguk. Xiao Yan tidak mengerti bagaimana rasanya kekuatan roh Void bintang ungu memasuki tubuhnya, tetapi dilihat dari penampilannya barusan, dia sepertinya sangat menikmatinya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Xiao Yan kembali menggenggam tangannya. Mari kita pergi dulu. Selir iblis api abadi melambaikan tangannya, langsung merobek ruang hampa. Dua sosok melangkah keluar dari celah hujan api yang bahkan tidak perlu digunakan Xiao Yan. Celah itu sendiri telah duduk bersila, menunggu. Melihat Xiao Yan muncul, dia segera berdiri dan menatap selir iblis api abadi di sampingnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Saudara Xiao Yan, apakah kau berhasil? Tatapan Feng Xi beralih ke tatapan Xiao Yan pada iblis api abadi. Dia merasakan getaran yang mengerikan. Terima kasih telah membimbingku, Saudara Feng Xi. Aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Perjamuan jalan api primordial dunia gunung dan laut masih di sini, tetapi dia mungkin akan lemah untuk sementara waktu, kata Xiao Yan sambil menangkupkan tangannya sebagai salam. Terlepas dari itu, Feng Xi benar-benar telah membantunya, tetapi Feng Xi yakin bahwa peluang untuk berhasil melenyapkan iblis api itu tidak tinggi. Namun, seiring waktu berlalu, Feng Xi menyadari bahwa pria di hadapannya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan fakta bahwa dia membawa wanita yang begitu cantik bersamanya cukup aneh baginya.